Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu anak-anakku dengan Ibu di materi berikutnya, di pembahasan berikutnya. Masih di materi di bab kedua, metabolisme. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang tahapan respirasi, tahap-tahap respirasi. Yang pertama yaitu glikolisis, ya. Oke, nah sekarang pada pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi yang berikutnya, yaitu tahapan kedua, ketiga, dan keempat pada tahapan respirasi. Nah, di tahapan kedua ini, yang ini ya, ini skemanya. Tahapan yang kedua ini disebut tahapan reaksi antara atau oksidasi pirufat. Nah, di mana di tahap glikolisis menghasilkan asam pirufat, ya. Nah, asam pirufat ini akan dioksidasi, ya. Nanti hanya akan dioksidasi dan akan menghasilkan gugus asetil atau kelompok asetil yang memiliki dua rantai karbon atau dua senyawa karbon. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga terjadi perubahan NAD+ menjadi NADH. Nah, reaksi ini sangat kompleks sekali, ya. Reaksi ini sangat kompleks sekali karena kenapa? Melibatkan 3 tahap reaksi antara, ya. Karena dia melibatkan 3 tahap reaksi antara. Nah, nantinya di akhir reaksi kelompok asetil ini, ya, kelompok asetil ini nanti akan bergabung dengan kofaktor yang disebut koenzim A, kofaktor koenzim A, sehingga terbentuklah gugus asetil koenzim A, ya. Nah, sehingga terbentuk gugus atau senyawa asetil koenzim A. Nah, reaksi ini menghasilkan molekul NADH, ya. Nah, NADH yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan ATP. Ya, pengubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A ini merupakan persimpangan jalan untuk menuju ke berbagai biosintesis yang lain. Nah, asetil koenzim A ini yang terbentuk ini akan memasuki tahapan siklus Krebs. Ya, di mana siklus Krebs ini berlangsung di matrik mitokondria. Ya, asetil koenzim A ini ya. Ya, ini asetil koenzim A ini memasuki siklus Krebs dengan melepaskan 2 molekul CO2, ya, melepaskan 2 molekul CO2 dan 8 elektron. Nah, adapun tahapan daripada siklus Krebs ini ada 9 rangkaian reaksi. Nah, reaksi yang pertama ini disebut sebagai reaksi kondensasi. Ya. Nah, di sini terjadi gugus berkarbon 2, ya, asetil koenzim A ini nanti akan bergabung dengan molekul berkarbon 4, yaitu oksaloasetat. Ya, membentuk molekul berkarbon 6, yaitu sitrat, asam sitrat. Ya. Nah, reaksi ini tidak dapat balik atau bersifat irreversible. Nah, kemudian di tahapan kedua, di reaksi kedua dan reaksi ketiga terjadi isomer, ya, isomerasi. Nah, supaya reaksi oksidasi ini dapat berlangsung, gugus hidroksil yaitu OH, gugus OH pada sitrat harus diatur kembali. Ya. Nah, ini terjadi melalui 2 tahap. Yang pertama, molekul air dibuang dari 1 karbon, kemudian air lagi ditambahkan ke karbon yang berbeda. Hasilnya OH, gugus H dan OH bertukar posisi. Ya, gugus H dan OH-nya bertukar posisi. Ya. Nah, produk ini disebut isomer sitrat, ya, atau disebut isositrat. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian lanjut ke tahap reaksi yang keempat, yaitu, nah, di sini terjadi oksidasi yang pertama. Oksidasi pertama. Isositrat
mengalami reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, mula-mula isositrat dioksidasi menjadi sepasang elektron dan menghasilkan NAD+ menjadi NADH. Nah, kemudian terjadi dekarboksilasi. Nah, atom karbon membentuk karbon dioksida menghasilkan molekul berkarbon 5. Yaitu asam alfa ketoglutarat, ya, asam alfa ketoglutarat. Nah, kemudian lanjut, asam alfa ketoglutarat ini pada tahap kelima ini terjadi oksidasi kedua, ya. Asam alfa ketoglutarat didekarboksilasi oleh kompleks multienzim, ya, yang mirip sekali dengan piruvat dehidrogenase, ya. Nah, setelah karbon dioksida terbuang atau dikeluarkan, yang tersisa hanya gugus suksinil, ya, yang nantinya akan bergabung dengan koenzim A. Gugus suksinil ini nanti akan bergabung dengan koenzim A membentuk suksinil koenzim A. Nah, dalam proses tersebut, ya, dalam proses ini terjadi reduksi NAD+ menjadi NADH. Nah, di sini dihasilkan 2 elektron. Ya. Nah, kemudian memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap ke-6, fosforilasi. Terjadi fosforilasi. Ikatan antara gugus berkarbon 4 suksinil, ya, dan koenzim A ini adalah ikatan yang berenergi tinggi. Nah, melalui reaksi yang mirip sekali dengan yang terjadi pada glikolisis, ikatan ini dapat memisah. Ya. Nah, energi yang dilepaskan memicu fosforilasi guanin, ya, guanin difosfat. Fosforilasi berikatan dengan fosfat, ya, makanya dikatakan fosforilasi, ya, seperti itu. Nah, ikatan ini nanti memicu fosforilasi guanin difosfat menjadi guanin trifosfat, sehingga guanin trifosfat ini sudah siap, ya, sudah siap untuk dirubah menjadi ATP, ya. Nah, hasil perubahan ini akan menyisakan asam suksinat. Nah, asam suksinat untuk berubah menjadi fumarat di tahapan ke-7 ini terjadi oksidasi ketiga. Ya, di sini terjadi oksidasi ketiga. Asam suksinat dioksidasi menjadi fumarat. Yang berperan sebagai penerima elektronnya adalah flavin adenin dinukleotida atau FAD. Nah, FAD itu merupakan bagian dari membran dalam mitokondria, ya. Jadi FAD ini nanti akan melepaskan elektron, ya. FAD ini nanti akan melepaskan elektron untuk membentuk FADH2, flavin adenin dinukleotida hidrogen, ya, seperti itu. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya, yaitu di reaksi ke-8 dan ke-9 di tahap terakhir nanti, ya. Ini terjadi pembentukan kembali oksaloasetat. Nah, pada 2 reaksi terakhir ini, molekul air itu ditambahkan pada asam fumarat. Nah, untuk membentuk asam malat. Nah, asam malat kemudian teroksidasi menghasilkan oksaloasetat yang berkarbon 4. Dan di sini juga menghasilkan 2 elektron, sehingga nanti akan menyebabkan NAD+ itu membentuk NADH. Ini, ya. 2 elektron dilepaskan sehingga akan terbentuk NADH. Ya, seperti itu. Nah, hasil akhir daripada di siklus Krebs ini, ATP-nya sama dengan yang dihasilkan pada siklus glikolisis, yaitu sama-sama 2 ATP. Ya,
Seperti itu. Nah, di siklus Krebs ini juga masih menghasilkan banyak elektron yang nantinya dapat diberikan ke rantai transport elektron dengan maksud untuk untuk bisa mensintesis lebih banyak ATP kembali, ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan sampai pada tahap puncak daripada respirasi sel, yaitu tahap transport elektron. Nah, pada sistem transport elektron ini berlangsung pengepakan energi dari glukosa menjadi ATP. Ya, seperti itu. Nah, seperti yang terlihat di layar di gambar ini ya. Oke, reaksi ini terjadi di dalam membran dalam mitokondria. Hidrogen dari siklus Krebs yang tergabung dengan FADH2 dan NADH akan diubah menjadi elektron dan proton. Nah, sebagai pembawa elektronnya di sini adalah sejenis protein dan gugus yang dapat berikatan dengan protein. Apa saja itu? Yaitu ada NAD, ada FAD, yang nantinya NAD dan FAD itu nanti akan dapat berikatan dengan NADH dehidrogenase, ya. Nah, kemudian selain ada NAD dan FADH ada ubiquinon dan ada protein sitokrom. Ya. Nah, pada sistem transport elektron ini oksigen itu adalah sebagai aseptor elektron terakhirnya. Nah, setelah menerima elektron, oksigen ini nanti akan berikatan dengan ion hidrogen sehingga terbentuklah molekul air H2O. Ya, seperti ini. Nah, jadi di tahapan terakhir ini dibandingkan dengan di tahapan sebelumnya, 3 tahapan sebelumnya atau 2 tahapan sebelumnya itu di tahapan glikolisis dan di siklus Krebs hanya menghasilkan 2 ATP. Sementara kalau di tahapan transport elektron ini menghasilkan lebih banyak ATP, yaitu 34 atau 32 ATP. Nah, kenapa ada 34 atau 32 ATP? Nanti akan Ibu Guru jelaskan kembali, ya. Oke. Nah, di sini kalau pada transport elektron ada 34 atau 32 ATP ya. Sementara di siklus Krebs ada 2 ATP dan di glikolisis ada 2 ATP ya. Nah, jadi dari 1 mol glukosa itu nanti akan di tahapan transport elektron ini yang paling banyak menghasilkan ATP ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi nanti dari ATP yang dihasilkan dari respirasi seluler ini, dari keempat tahapan respirasi seluler itu ada 38 ATP atau ada 36 ATP. Kenapa bisa 34 ATP, 32 ATP atau 36 ATP atau 38 ATP? Oke, akan Ibu Guru jelaskan ya. Nah, pada sel eukariot ya, atau eukariotik, nah, glikolisis itu kan berlangsungnya di dalam sitoplasma, sedangkan siklus Krebs-nya berlangsung di dalam mitokondria. Nah, oleh karena itu, sel harus mentranspor 2 molekul NADH-nya yang dihasilkan dari glikolisis itu untuk masuk atau menyeberangi membran mitokondria, ya, untuk masuk ke dalam ditransfer ke dalam membran mitokondria. Nah, di sini untuk mentransfer 1 molekul NADH melewati membran mitokondria membutuhkan 1 ATP. Karena 2 NADH yang dihasilkan, maka dia membutuhkan 2 ATP untuk memindahkannya. Nah, dengan demikian, jumlah ATP yang dihasilkan dari glikolisis itu berkurang 2. Nah, jumlah totalnya ATP dari respirasi aerobik itu menjadi 38 dikurangi 2. Itu totalnya adalah 36 ATP. Nah, sementara yang 38 itu adalah hasil dari respirasi pada sel prokariot. Ya, kenapa? Karena di sel prokariot tidak memiliki mitokondria. Jadi respirasi selnya itu hanya berlangsung pada sitoplasma. Jadi tidak perlu memindahkan NADH. Ya, seperti itu. Oke, paham ya?
Oke, oke, itu adalah tahapan-tahapan respirasi seluler kita. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap materi yang berikutnya, yaitu tentang respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang respirasi aerob itu apa. Jadi paham ya? Ada yang tahu? Oke, pinter. Ya, jadi respirasi aerob itu adalah suatu proses pernapasan yang membutuhkan oksigen dari udara bebas. Ya, jadi dia membutuhkan oksigen. Nah, di sini akan Ibu Guru jelaskan ya. Nah, pada umumnya jika konsentrasi oksigen di dalam udara itu hanya sedikit menyimpan oksigen ya, atau sekitar 20%-nya, pengaruhnya itu tidak terhadap respirasi itu tidak tampak. Nah, hal ini tergantung dari jenis makhluk hidupnya. Ada beberapa jenis tumbuhan yang kegiatan respirasinya itu menurun apabila konsentrasi respirasinya itu konsentrasi oksigennya di udaranya itu di bawah normal. Contohnya apa? Contohnya pada tumbuhan bayam, kemudian ada pada wortel atau beberapa jenis tumbuhan yang lainnya. Nah, apabila konsentrasi oksigen dalam udaranya rendah atau rendah sekali atau bahkan sama sekali tidak ada, bukan berarti kegiatan respirasi itu terhenti. Ya, respirasi masih tetap bisa berlangsung, tetapi bukan secara aerob. Ya, nah, tetapi dengan cara yang lain, yaitu dengan cara anaerob. Jadi respirasi anaerob itu disebut juga reaksi fermentasi atau respirasi fermentasi atau sering disebut respirasi intramolekul ya, seperti itu. Nah, tujuan fermentasi itu sama dengan respirasi aerob, yaitu mendapatkan energi. Ya, hanya saja energi yang dihasilkan dalam respirasi anaerob itu jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. Nah, pada respirasi anaerob hanya ada fase pertama saja, yaitu asam piruvat. Asam piruvat diubah menjadi etanol atau alkohol atau diubah menjadi asam laktat atau sering disebut asam susu. Nah, ini adalah skema ya dari respirasi anaerob ya, yang sering disebut respirasi alkohol ya. Ini perubahan asam piruvat menjadi etanol atau alkohol dan pengubahan asam piruvat menjadi asam cuka atau asam susu atau asam laktat ya, seperti itu. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Kita akan bahas satu persatu di sini ya. Oke. Asam piruvat dari respirasi anaerob atau respirasi intramolekul itu dapat mengalami perubahan menjadi etanol ya, etanol atau alkohol ya, atau juga bisa menjadi asam susu atau asam laktat ya. Ini kalian bisa lihat pada gambar. Nah, dari skema ini kalian bisa lihat ada enzim dehidrogenase ya. Enzim dehidrogenase ini menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu mengambil hidrogen dari zat yang satu serta menambahkan hidrogen ke zat yang lainnya. Nah, zat yang berikatan dengan hidrogen ini disebut donor, sementara zat yang menerima hidrogen disebut akseptor atau penerima. Ya. Nah, kalau di respirasi aerob melibatkan oksigen sebagai penerima hidrogennya. Nah, kemudian hidrogen itu nanti akan dibebaskan dalam proses oksidasi, ya, dan nantinya akan bergabung, ya, dengan oksigen, ya, nanti akan membentuk H2O atau air. Sementara kalau pada respirasi anaerob, hidrogen itu bergabung dengan produk antara, ya, berupa asam piruvat dan asetaldehid atau asetaldehid. Ya, nanti akan membentuk membentuk alkohol atau etanol ataupun asam laktat atau sering disebut asam susu
Ya, seperti itu. Itu yang perbedaan antara respirasi anaerob dan respirasi aerob. Nah, selain keduanya ini ada fermentasi etanol dan fermentasi asam cuka, juga ada fermentasi asam laktat, juga ada fermentasi asam cuka. Ya, seperti itu. Nah, fermentasi alkohol dan fermentasi asam cuka itu memiliki persamaan dan perbedaan. Apa persamaannya? Nah, persamaannya di sini sama-sama berlangsung di dalam mikroorganisme. Kemudian tujuannya itu adalah untuk mendapatkan energi. Kemudian energi yang dihasilkannya itu lebih sedikit daripada respirasi aerob. Nah, sementara perbedaannya itu dari segi kebutuhan oksigennya, kemudian dari segi organisme yang melakukannya, bahan dasarnya, hasil akhirnya, ataupun dari reaksi kimianya. Nah, kalian bisa lihat di sini di tabel ini, di fermentasi alkohol, oksigennya itu berupa oksigen bebas. Sementara di fermentasi asam cuka, dia membutuhkan atau memerlukan oksigen bebas. Nah, yang pelakunya kalau di fermentasi alkohol adalah berupa Saccharomyces atau sering disebut ragi. Yes, ya. Sementara kalau fermentasi asam cuka, pelakunya itu atau dapat berlangsung pada bakteri asam cuka. Bahan dasarnya di fermentasi alkohol berupa gula, ya, glukosa itu, yang memiliki rumus kimia C6H12O6. Sementara di fermentasi asam cuka, bahan dasarnya berupa alkohol, C2H5OH. Nah, hasil akhirnya kalau di fermentasi alkohol tentu saja alkohol ya, dan karbon dioksida. Sementara hasil akhir di fermentasi asam cuka yaitu asam cuka dan air H2O. Adapun rumus reaksi kimiawinya itu seperti ini ya. C6H12O6 akan direaksikan menjadi 2C2H5OH dan 2CO2, dan di sini hanya menghasilkan 28 kalori. Ya. Sementara di fermentasi asam cuka itu alkohol C2H5OH akan dirombak atau akan dirubah menjadi CH3COOH dan H2O. Ya, dan di sini hanya menghasilkan 15 kalori. Oke. Ya, di sini kalian bisa melihat skema dari fermentasi alkohol. Ya, untuk membentuk etanolnya, dan di sebelahnya ini adalah jenis jamur atau jamur ragi atau years itu ya, Saccharomyces. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini, di pertemuan yang kelima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.